Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Akuntansi. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Rena, silakan untuk disiapkan berdoanya ya. Duduk yang rapi, berdoa dan hati dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya ya. Semuanya hadir hari ini? Ada ya, dari Amelia sampai Tiara masuk semua ya? Sudah siap di komputernya masing-masing, berarti hari ini dengan Ibu akan ada praktek. Prakteknya apa? Input transaksi ke dalam aplikasi seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin ya. Di minggu lalu kita sudah membahas materi apa nih ya. Kira-kira masih ada yang ingat tidak di antara kalian? Minggu kemarin pertemuan dengan Ibu sudah membahas apa saja? Mana ya, Mak? Ada pertemuan sebelumnya Ya. kita sudah belajar mengenai transaksi penjualan itu apa? Ya. Mulai dari jenis-jenisnya, lalu menganalisis transaksi dan bukti dokumen transaksi. Oke, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang penjualan ya, mulai dari jenisnya, bukti dokumennya, sampai menganalisis bukti dokumen tersebut. Ini sudah mengirimkan link lewat grup, silakan diakses linknya. Kita akan adakan dulu quiz tes. Sudah siap semuanya? Sudah masuk ke linknya? Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan diperhatikan. Oke. Podiumnya. Oke, podium yang ketiga itu. Oke, Yoma, kita kasih aplaus ya untuk Yoma. Oke, Ruli. Oke, tujuan pembelajaran hari ini untuk apa ya? Kita mempelajari entry transaksi ini. Oke, minggu kemarin kita membahas mengenai apa jenis transaksi itu, apa dokumennya. Nah, sekarang kita melakukan ya, kita akan melakukan entry ke dalam aplikasi Mayo. Untuk apa Bu tujuannya kita melakukan entry? Nah, tujuannya ini apa? Untuk menguraikan langkah-langkahnya. Ya, materinya kita akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam aplikasi Mayo. Sudah siap aplikasi Mayo ya? Oke, sekarang kita perhatikan lagi ke sini. Nanti yang akan kita input ke dalam aplikasi Mayo ada dua. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada penjualan tunai, penjualan kredit. Dari dokumen transaksi kalian, Ibu sudah memberikan soal latihan, sudah ada di kalian. Dari soal latihan tersebut, nantikan input ke dalam komputer menggunakan aplikasi yang bernama Jadi setiap ada penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit, menunya sama. Masuk ke sales, enter seller. Sebelumnya Ibu ingin minta bantuan satu orang, siapa yang akan mempraktekkan, mendemonstrasikan di sini? Oke, Halid. Oke, silakan Halid ke sini, bantu Ibu untuk mendemonstrasikannya. Perhatikan soal kalian, kita peragakan, kita input ke dalam aplikasi Mayo. Sini ada apa? Dokumen pertama, ada salon cantik. Judulnya apa di sini? Nah, di minggu kemarin kalau ada nota kontan berarti jenis penjualan apa? Nah, oke. Berarti sudah tahu ya bahwa transaksi pertama adalah jenis transaksi penjualan. Tadi kata Ibu langkah pertama kalau ada bukti transaksi penjualan harus kemana? Menunya. Oke, silakan sambil diperagakan sama kalian. Sales, enter sales. Oke, sudah masuk ke enter sales? Oke, nah tampilannya seperti ini. Sambil dilihat di Ibu di monitor, sambil dipastikan di layar kalian sama. Langkah selanjutnya kita klik customer, jualnya ke penjual tunai, maka silakan dipilih penjualan tunai. Langkah selanjutnya pastikan teks inklusifnya tidak di checklist. Dari data ini kita isi yang dari nomor bukti. Berapa nomor buktinya? KN01. Maka silakan masukkan nomor bukti tersebut ke dalam invoice. Customer PO diisi sama purchase order. Silakan masukkan 122. Kan diketik di kolom description pendapatan usaha salon. Nah, sudah kolom account, kita klik tanda panah birunya.
Oke, kita masukkan fees income, ada? Nah, fees income itu artinya adalah pendapatan. Jadi akun yang kita gunakan adalah akun pendapatan. Menuju kolom amount kita isi jumlah yang kita dapatkan dari penjualan ini berapa? 6 juta. Silakan masukkan ke dalam kolom amount. Kan ketika kita mengisi amount, maka subtotal akan terisi otomatis ya. Oke, terisi sama 6 juta, betul? Oke, pastikan freight ini kosong. Freight ini adalah beban angkut. Karena tidak ada beban angkut, maka kosongkan. Tapi pastikan di sini jadi NT, jangan TTN. Silakan diklik. Nah, diganti jadi not reportable. Karena ini penjualan tunai, berarti kan uangnya langsung dibayarkan ya. Maka pastikan kolom ini kan balance due-nya terisi ya. Kita harus hapus, kita harus hilangkan kolom balance due-nya. Gimana caranya? Bisa diklik nggak balance due? Nggak bisa. Nah, sekarang cara menghilangkan kolom balance due adalah diisi kolom paid today-nya. Paid today artinya dibayar saat itu juga, saat ini juga. Di sini berapa? 6 juta. Oke, silakan 6 juta diketik, silakan langsung tag. Oke. Di tab Halid, maka balance due-nya akan Oke, bisa sampai sini? Bisa. Jadi poin pentingnya apa? Di sini kalian harus mengisi paid today. Jika penjualan tunai berarti harus mengisi paid today. Pastikan balance due-nya 0. Langsung di-record. Di-record. Dan kita lanjut transaksi yang kedua. Oke. Ada yang tanya dulu di sini? Oke, kenapa Tiara? Lupa. Ada yang bisa membantu? Oke, gimana Intan? Oke, jadi jualan tunai intinya paid today-nya harus diisi. Ya, jadi ingat-ingat poin penting ya, ini harus diisi ke transaksi yang kedua. Oke, dilihat di sini. Perbedaannya antara transaksi 1 sama 2 apa? Tadi nota kontan, kalau sekarang tunai maupun jualan kredit tetap masuknya ke sales. Jadi ulangi langkah yang tadi, masuk ke sales, enter sales. Yang berbeda nih di faktur ini ada termin, ya kan ya, 2/10 enter 3. Kita belajar dulu ya. 2 itu adalah persentase diskon. Jadi ketika kalian menjual barang, diskonnya mau berapa persen dari harga jual ya? Ternyata 2%. 10 itu masa diskonnya. Nah, masa diskon. Masa diskon, sekarang kalian beli hari ini. Berlaku diskon tersebut, kalian bisa mendapatkan 2% sampai 10 hari berikutnya. Kalau lebih dari 10 hari, berarti tidak mendapatkan diskon. Lalu Bu, 30 ini apa? 30 ini adalah masa pembayaran. Hari termin pembayaran ini kita masukkan. Payment is due-nya, kalau ada termin seperti ini, diklik, dipilih, diklik dulu. In a given, ada termin, silakan dikerjakan langkahnya seperti yang kita sudah kerjakan. Ya, antara penjualan tunai dan penjualan kredit adalah kalau tunai, paid today-nya harus diisi, balance due-nya harus 0. Tapi kalau penjualan kredit, balance due-nya harus terisi sesuai dengan amount yang ada. Kita bantuan satu orang lagi untuk mendemonstrasikan di sini. Oke, Rizka, silakan maju ke depan. Kita demonstrasikan langkah ketiga dan keempat, ya. Akan masukkan ke dalam aplikasi kalian. Sudah sales enter sales? Oke, customernya siapa? Nyonya Rinda. Silakan pilih customernya Nyonya Rinda. Itu bukan hanya menjual jasa, tapi juga ada barang ya, udah ya. Oke. Nah sekarang diperhatikan deskripsinya ini ternyata menjual barang. Ketika menjual barang, perhatikan layoutnya harus kita ganti. Tadi kan kita servis ya, kita ganti sekarang layoutnya, diklik lagi, kita pilih item.
3.750.000. Kalau sudah silakan di record. Sekarang kita buka sayang Cahya Medika. Akan dikerjakan soal transaksi 1 sampai 5. Silakan ke depan untuk mempresentasikan ya hasilnya. Untuk di customer diisi oleh pelanggan tunai diganti oleh F12 dari nomor 1 diganti 12 garis miring 1 garis miring 2021. Customer record dilewat lalu layout diganti menjadi item. Dan untuk description menjadi pencabutan gigi dewasa atau anak. Di answer pindah ke kolom C, diisi menjadi nomor 1, option diisi menjadi 1 obat F garis merah 200.000 diganti menjadi NT. Dan file diisi. Hasil dari Nasifa dan Rizka. Coba kita analisis ya. Menurut kalian sama tidak jawabannya dengan kalian? Oke, jawabannya sama, tapi ada yang mau dikoreksi tidak? Oke, apanya Hilma? Yang mana? Yang di kolom mana? Oke, jadi gini ya. Di kolom pertama, ketika ada pencabutan gigi, itu sheetnya tetap harus terisi satu. Sehingga totalnya akan terisi otomatis, tidak diisi manual. Ini harus diisi enggak? Diisi. Kenapa harus diisi? Agar balance-nya 0, dan karena ini adalah penjualan tunai. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan ya untuk Rizka dan Nasifa. Bisa membedakan antara penjualan tunai dan kredit seperti apa? Langkahnya sama ya. Yang harus diperhatikan adalah kolom paid to day-nya, ya kan ya? Kalau penjualan tunai, paid to day-nya harus diisi. Kalau kredit tidak usah diisi. Di sini ada soal entry transaksi yang benar dari dokumen bukti transaksi adalah C. Kenapa C? Kenapa C? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Rizka? Karena di dokumen transaksi itu melakukan transaksi penjualan tunai, ya. Maka dari itu kalau paid to day ini paid to day-nya harus terisi. Oke, tadi kesimpulannya apa? semuanya. Ya. Hari ini kita sudah mempelajari langkah-langkah entry transaksi penjualan baik secara teknis maupun secara kredit, dan kita juga sudah melakukan proses entry-nya ke dalam aplikasi. Lakukan entry-nya, langkah-langkahnya sampai menampilkan hasil dari entry yang sudah kita lakukan di dalam aplikasi Hayo. Perasaan kalian hari ini belajar di siang hari dengan Ibu? Walaupun siang hari tetap senang ya. Ada yang mau menyampaikan perasaannya untuk pembelajaran hari ini? Ibu minta satu orang, gimana Rizka? Senang? Ya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana menginput transaksinya. Nah, nanti PR lagi untuk kalian di pertemuan berikutnya di minggu depan kita akan membahas atau mempelajari tentang pelunasan piutang. Jadi, tugas kalian adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelunasan piutang. Kita tutup, mari kita berdoa dulu ya.